Nisekai, podcastnya anak Nisekai. Gengki ya Sobat Nisekai dimanapun kalian berada. Seperti biasa di sini Nadia akan merangkum berita seputar Jepangan dari Indonesia maupun seluruh dunia, mulai dari showbiz, entertainment, dunia politik, dan juga pendidikan. Gimana nih? Seru nggak? Seru nggak? Seru ya. Makanya kalian jangan kemana-mana, tetap di Podsekai, podcastnya anak Nisekai. Di segmen kali ini Nadia bahagia banget karena Nadia nggak sendirian. Dan lebihnya lagi Nadia merasa sangat terhormat karena ada kedatangan bintang tamu yang pastinya anak Nisekai udah pada tahu sih ini ya. Aduh, udah makin penasaran pula ya. Langsung saja, mari kita sapa bintang tamu hari ini yaitu sensei keren kita, Denisari Ananta Sensei. Jadi hari ini Nadia akan mengulik kehidupan sehari-hari Sensei sebagai seorang dosen, dan menariknya sebagai dosen bukan hanya di satu lembaga tapi di banyak lembaga. Seperti itu ya Sensei, apakah benar? Iya betul. Ya, di lembaga mana saja kalau boleh tahu? Ada 3 lembaga. Yang pertama ada di UNER, yang utama di UNER, lalu ada di UNTAR dulunya, lalu juga di Petra. Jadi ketiganya dulu bersama, tapi untuk tahun ini fokusnya di UNER. Oh begitu. Kalau membagi waktunya seperti itu apakah membingungkan Sensei? Kalau dulu dibaginya per hari kali ya, misalnya Senin, Selasa, Rabu di UNER, di Kamisnya di UNTAR, lalu Jumatnya di Petra. Tapi sekarang full di UNER seperti itu Sensei? Senin sampai Kamis full di UNER, kadang sesekali hari Jumatnya di Petra. Oh, ini PP sendirian gitu Sensei? Naik Gojek. Naik Gojek. Untung ada Bang Gojek. Silakan iklannya masuk. Oke. Dan kesempatan kali ini Nadia akan membacakan CV dari Sensei sendiri. Dan luar biasanya, Sensei memiliki educational background yang sangat nyentrik, di mana di tahun 2008 sampai 2013 beliau adalah sarjana humaniora di Universitas Erlangga di Japanese Literature, dan 2014 sampai 2016 sebagai master humaniora di Universitas Erlangga di divisi apa ya? Ilmu linguistik. Ilmu linguistik begitu ya. Selanjutnya beliau sekarang menjadi tenaga pengajar dan fokus di kanji menengah dalam konteks dan tata bahasa Jepang tingkat dasar. Lalu ada linguistik terapan, metode dan seminar penelitian linguistik Jepang, atau menambah lagi Analisis wacana. analisis wacana. Luar biasa. Luar biasa, Jokowi kaget melihat ini. Sibuk. Kayak luar biasa, sangat sibuk. Dan research experiences-nya yang paling terbaru di 2016 ada hubungan semantik kanji berbushu Sanju Heng dengan makna air, kategori kelas kata benda dalam Juyo kanji, begitu ya. Selanjutnya, public service experiences-nya di tahun 2023 ini ada 3, yaitu sebagai pengajar Indonesian Language and Culture Learning Program. Lalu yang kedua, fasilitator workshop pengajaran Nihongo kira-kira 2023. Lalu yang ketiga ada GATE atau PIC Short Term Content Based International Program. Nah, yang paling menarik selain bergelut dalam bidang akademik linguistik bahasa Jepang, Dani Sensei pernah menjadi GATE PIC Short Term Content Based International Program pada tahun 2023. Nah, ini kira-kira tentang apa sih Sensei, dan gimana sih keseluruhannya, boleh dijabarkan ke teman-teman? Waktu itu ada teman-teman mahasiswa dari Iwate University yang berkunjung ke Indonesia, lalu pada waktu itu Sensei dari sana minta dikenalkan mengenai keberagaman agama yang ada di Indonesia. Jadi kami fokus untuk menjelajahi tempat-tempat ibadah yang ada di Surabaya seperti masjid, gereja, lalu ada vihara dan pura yang terkenal di Surabaya. Jadi waktu itu kami mengelilingi paling tidak ada 5 tempat ibadah. Dan di situ kira-kira susahnya di mana sih? Apa Sensei sendirian atau gimana? Waktu itu dengan tim, dengan teman-teman dari mahasiswa Sanense juga. Jadi kami bertiga waktu itu mungkin kesulitannya adalah mencari info sejarah dari tempat-tempat ibadah yang terkenal itu kali ya. Luar biasa, luar biasa. Fun fact lagi soal Dani Sensei, beliau passionate banget dalam seni musik dan beliau adalah keyboardist dari band Akiba Street. Itu benar Sensei?
Selain sangat sibuk di dunia perdosenan, Sensei juga sibuk sebagai seorang musisi gitu. Kurang lebih Begitu. Sugoi. Yes. Dan pernah mengisi posisi sebagai keyboardist pertama di band Isekai Story tahun 2012. Kalau untuk Akiba Street sendiri itu band dari kapan dan Oke, kalau Akiba Street sendiri tuh mulai tahun 2010 malahan. Oh, udah lama. Iya, lebih lama lagi. Sudah sekarang berarti 13 tahun kali ya. berarti itu Sensei posisinya sudah menjadi dosen atau belum ya? Waktu itu kan masih S1. Masih S1 ya? Iya, masih S1. Langgeng ya sampai sekarang Akiba Street luar Iya, biasa. betul. Itu anggotanya tidak ada perubahan sama sekali atau? Banyak perubahan, jadi ya tiap tahun ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang ganti, tapi beberapa tim utama masih ada menurut Luar biasa. Ya, saya doakan langgeng sampai nggak cuma 13 tahun, tapi kalau bisa berpuluh tahun lagi. Biar Sensei ya kan masih punya trik keyboardist gitu kan. Lalu, awal kali Sensei menjadi dosen itu seperti apa? Apakah memang rencana karir di awal sudah menjadi dosen atau ada impian-impian lain gitu? Malah dulu waktu pertama kali saya bekerja itu sebagai translator di game publisher. Oh, Jadi waktu itu kerjaan pertama saya mau jadi game master. Tahu game master nggak? Game Master? Gimana tuh gue? Pernah dengar sih. Jadi misalnya di Indonesia itu ada publisher game yang meluang game tipe MMORPG. Jadi waktu itu saya jadikan game master sambil translate kayak ya tentang game itu. Oh my god. Dan itu mungkin cuma kurang lebih 3 bulan karena game master itu kerjanya hampir 24 jam. Jadi kan harus melihat kayak customer itu kan player ya. Jadi para player itu misalnya ada gangguan atau ada bug itu kami kan harus stay untuk mengeceki dan harus tiap minggu harus membuat event-event yang menarik dari game itu dan itu ya menyenangkan tapi lumayan Melelahkan ya karena 24 jam sehari tadi ya. iya, walaupun kerjanya sih ya dari jam 8 sampai jam 5 sore, tapi kan orang main game kan bisa berjam-jam ya seharian. Jadi itu work from anywhere, office atau bagaimana? Itu dikerjakan di office, misalnya bisa dikerjakan di rumah. Untuk kantornya sendiri di Surabaya. Di Surabaya ya. Nah, karena pernah bekerja di bidang games nih, Cynthia sendiri minat tidak soal games seperti itu? Sebetulnya dari dulu, dari S1 sih minat ya dari zamannya PlayStation 1 kayak Harvest Moon gitu kan. Final Fantasy atau Suikoden, tapi waktu sudah kuliah, terutama S2 mungkin sudah agak jarang main, tapi setelah jadi dosen sekarang juga main lagi kok. Masih aktif ya, Masih aktif. Kira-kira Gamenya kalau game saya game Sim sama HFR. Oke, setelah ini guys, kalau ada lanjutan pertanyaan bisa langsung ke dan Sensei. Kalau mau ngajak mabar, Luar biasa biar tidak suntuk juga ya. Iya betul, biar nggak suntuk kerja ya. Dan mulai menjadi dosen itu kamu? Kalau untuk menjadi dosen sendiri itu stopnya tahun 2014. Waktu itu masih jadi mahasiswa S2. Karena masih mahasiswa, jadi kan hanya menjadi asisten dosen. Jadi posisinya itu DLB. Tahu DLB nggak? Apa itu dia? Dosen luar biasa atau alias dosen lepas. Jadi tidak terikat, jadi boleh mengajar dimanapun. Betul. Dan akhirnya sekarang menjadi Kalau menjadi dosen di UNER, ofisialnya tahun 2023 ini. Jadi mulai tahun 2014 sampai 2023 itu saya sebagai DLB itu tadi. Luar biasa sekali. Ternyata banyak sekali ya guys tuntutan-tuntutan untuk menjadi apa ya sensei yang sekarang gitu ya. Banyak sekali keringat dan juga air mata. Iya. Banyak nangis. Banyak nangisnya sih itu. Jadi untuk kalian-kalian pendengar Persekan, nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa nangis. Kita bisa jadi dosen. Semangat. Yeay. Nah, kan sensei juga passionate dalam bidang seni dan pop culture Jepang. Ibarat work-life balance banget. Kita kan mahasiswa pengen tahu rahasianya juga gitu sensei. Bisa balance di passionnya sensei dan juga sebagai dosen. Untuk misalnya sebagai dosen dan misalnya harus konser gitu kan? Nah, ya bagaimana bu? Kan pasti kalau dosen udah pusing gitu ya. Apalagi
Prioritas sih, kalau prioritas utama kan menjadi mahasiswa kan ya. Ya, oke. Jadi mahasiswa diutamakan dulu kan ya. Prioritas. Iya, prioritas utama mahasiswa. Pelet harus ada Oh, prioritas. kalau misalnya konser kan tiap weekend, kita juga bisa main sama mahasiswa lagi kan ya. Oh gitu, ya betul betul betul. Betul betul. Bikin awet muda sih. Iya. Iya betul. Ya work life balance, kita harus tahu prioritas, dan yang kedua ada hobi yang buat apa ya, sekiranya itu tidak suntuk dalam satu minggu full yang benar-benar hanya di satu bidang itu gitu ya. Bisa diambil bisa diambil hikmahnya. Ya ampun, dan tantangan terbesar yang Sensei hadapi dalam 1 tahun kebelakang nih. Nah, dia dengar setiap angkatan itu mempunyai vibes yang berbeda-beda. Iya betul. Dan mitos itu benar nggak sih Sensei? Kalau bisa mohon dijabarkan dan diberi contoh agar sobat-sobat Perseikai juga tahu dari sisi dosen melihat mahasiswanya itu seperti apa sih? Dari pengalaman ya, saya kan ngajarnya mulai tahun 2014 sampai 2023. Jadi kalau mahasiswa yang dulu-dulu tuh nggak banyak tanya, Oh, malah gitu. malah ia mendengarkan kata-kata dosennya. Jadi mungkin justru yang baru-baru ini lebih kritis lagi, dan itu lebih menantang buat dosen. Jadi kadang dosen tuh waktu sebelum masuk mengajar harus siap-siap, ini anak mau tanya apa ya, seperti itu. Oh, seperti itu. Overthinking dulu. Jadi saya overthinking tiap kali masuk kelas, ini anak mau tanya apa ya, jadi saya harus nyiapin pertanyaan-pertanyaan sekiranya bakal muncul. Kalau yang dulu, mungkin karena zaman dulu untuk mengakses internet nggak semua bisa kan ya. Apalagi zaman saya S1 dulu masih pondok rumah, HP-nya, internet harus keluarnya kan. Ya betul. Kalau sekarang kan bebas ya, bisa dimanapun, kapanpun, ada wifi dan segala macam, jadi pengaksesnya lebih mudah. Jadi pertanyaannya makin keren-keren sekarang ya. Makin beragam gitu. Iya. Oh, berarti penasaran juga sih, saya sebagai dosen itu pernah stres juga nggak gitu? Kayak pernah burn out gitu atau tidak? Ya kalau burnout, stres, pusing, capek itu manusiawi pasti. Misalnya kerjaan numpuk, lalu misalnya koreksian numpuk, apalagi kanji, tahu sendiri kanji Iya. seperti apa ya koreksiannya. Tahu banget. Ya, ya tapi untungnya karena di sini saling membantu, jadi kadang dibantu oleh tim, jadi kan juga ada netting juga, jadi banyak sekali membantu untuk mengatasi stres sendiri sih. Ya paling tidak untuk mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk itu dicicil, jadi jangan digarap. Iya, ini selesai ya udah. Apa sih yang bikin saya kayak pernah geleng-geleng kepala melihat kelakuan siswanya gitu? Entah itu Mahasiswanya wibu kok jawabannya gitu. NANI?! Kalau mahasiswa yang buat geleng-geleng sih sebetulnya geleng-gelengnya masih normal ya. Kalau mahasiswa sendiri pertanyaannya itu mungkin bikin geleng-geleng. Jadi pertanyaannya kadang nyentuh dan aneh-aneh. Jadi ini anak mau tanya apa sih gitu loh. Jadi harus diarahkan lagi. atau mungkin pernah geleng-geleng kayak siswanya direkam ya? Iya. Atau mungkin pernah tuh kayak geleng-geleng karena siswanya tuh menanyakan sesuatu yang hah gitu loh. Iya, Iya, bisa. di kelas lagi juga. Iya, jawaban UAS-nya apa soal UAS? Oh, ternyata itu di kelas saya. Itu geleng-geleng nggak sih digituin? Geleng-geleng nggak mau ngasih tahu. Bukan waktu nih, saya mewakilkan seluruh manusia di bumi. Mohon maaf. Iya, saya sebagai komting juga minta maaf. Saya ada mau kasih pengalaman yang menarik waktu mengajar, boleh nggak? Apa tuh? Boleh. Boleh banget dong. Luar biasa, tanpa ditanya pun saya langsung. Tahu kelas 307 tidak? Ya. Lantai 307. 307. Dulu waktu zaman tahun 2015 atau 2016 itu waktu saya mengajar jam 1 ya. Lalu sampai jam setengah 3 kan biasanya sudah selesai. Sudah selesai saya tutup semua tuh waktu itu ngajar prodi sastra Inggris, ngajar bahasa Jepang terus sastra Inggris. Waktu sudah selesai, keluar pintunya nggak bisa dibuka. Waduh. Jadi bukan dikunci dari luar ya, kan orang tahu ya kalau di dalam ada kelas, jadi kayak pintunya itu nggak bisa dibuka. Benar-benar nggak bisa dibuka. Iya, jadi saya tutup. Mana mahasiswa di belakang lihat itu rasanya nggak bisa dibuka. Jadi ya setelah teriak-teriak gitu, akhirnya teman-teman mahasiswa pada telepon teman-temannya buat bukain atau dobrak dari depan. Akhirnya bisa. Bisa 15 menitan. Oh my God, itu karena itunya ya? Iya, yang mikirnya yang rusak. bukan karena yang Ya, mikirnya udah gitu. hektik ya. Udah parno ya kan? Udah badan dingin semua. Apalagi sore gitu kan? Iya. Iya. Oh ya luar biasa sih kalau itu. Untung
kita belum pernah tuh. Selain jadi wanita karir nih Sensei, kebetulan Sensei sudah mempunyai putra, benar ya? Wah, ini makin-makin gak sih teman-teman? Nah, dari situ banyak sekali yang penasaran gimana caranya Sensei biar mengatur semua itu, ngurus anak, ya kan, menjadi ibu, ngurus anak, ngurus suami, ya kan, dan mengurus siswa-siswa di sekolah ini. Nah, itu gimana Sensei biar semuanya jalan? Manajemen waktunya atau bagaimana? Kalau dibilang kayak gitu, semua akan mengalir pada waktunya. Aduh, Jadi dijalani saja walaupun stres numpuk jamnya nggak karu-karuan sampai rumah bisa gila, tetap dijalani saja. Tipsnya adalah dinikmati dulu. menikmati aja gitu ya. Berarti dijalani aja. Iya. Oh my god, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Dani Sensei. Luar biasa sekali hari ini perbincangan kita udah merembet kemana-mana ya Sensei. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lain kali mau datang lagi sih. Terus boleh. Dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf mengganggu waktunya Sensei. Dan saya doakan teman-teman doakan juga segala urusannya lancar, bahagia selalu, lahir batin, dunia akhirat. Itu tadi perbincangan saya dan juga Dani Sensei. Dan luar biasa hari ini kita seru-seruan bareng ya Sensei. Dan kira-kira ada nggak sih Sensei pesan-pesan untuk teman-teman pendengar Potsekai di rumah? Minasan tetap semangat untuk belajar ya, dan jangan lupa untuk subscribe di channelnya Potsekai. Jangan lupa follow juga Instagram dari Sensei dan juga saya. Oke, arigatou gozaimasu Sensei. Arigatou gozaimasu. Jangan kemana-mana, tetap di Potsekai karena setelah ini kita akan membahas berita seputar Jepangan. Apa aja itu? Makanya stay tune di Potsekai, podcastnya anak Nisekai. Oke guys, di segmen kali ini Nadia nggak sendirian. Karena apa? Nadia itu udah capek dan nafas sudah hampir habis. Oke guys, di segmen kali ini Nadia nggak sendirian. Karena apa? Suara Nadia itu udah hampir habis. Karena di segmen-segmen sebelumnya Nadia udah bicara ngalor ngidul ya kan, dan luar biasa seru. Maka dari itu, kali ini Nadia bakalan panggil Balayuda dari tim Potsekai yang lain. Siapakah itu? Baik teman-teman, siap-siap kita panggil bareng-bareng. Ini dia Pia 22, kita sambut. Halo Pia, apa kabar? Halo Kak Nadia, apa kabar? Baik. Kak Nadia sendiri gimana? I'm so great bro. Oke Pia, jadi kira-kira Pia di sini mau ngapain aja nih? Aku di sini tuh mau sharing Kak tentang breaking news yang lagi panas-panasnya. Apa tuh kira-kira? Kalian tahu gak sih guys? Jadi tanggal 17 Juni kemarin itu Indonesia kedatangan Kaisar Naruhito. Oh iya? Iya. Terus. Nah, Kaisar Naruhito ini datang tujuannya untuk mempererat hubungan antar negara. Nah, beliau ini tidak datang sendiri. Beliau didampingi oleh permaisurinya, yakni Permaisuri Oda Masako. Oke, nice. Dan dengar-dengar ini kunjungan pertama kenegaraan dari Jepang. Iya, ya, dan bener. Dan luar biasanya Indonesia ditunjuk sebagai negara pertama kunjungan Iya, mantap banget ya. Keren. Makanya kalau misalkan kalian lihat di media-media itu banyak banget yang meliput tentang Kaisar Naruhito ini datang ke Indonesia, terutama kunjungannya ke Candi Borobudur, ke Keraton Yogyakarta, ke Istana Bogor, dan banyak lagi lah ya teman-teman. Kira-kira kalian nih ada yang pulang kan ya? Apakah ada yang ketemuan nih? Nih yang orang-orang Bogor, orang-orang Jogja, atau yang ke Candi Borobudur gitu? Iya, spill fotonya dong. Iya, jangan lupa spill aja ya fotonya gitu. Iya, benar-benar. Dan gimana nih Pia? Kalau cuma berita doang kan nggak seru ya? Iya. Gimana kalau kita bacain question box? Nah, ini dari teman-teman studi kejepangan, ya nggak sih yang udah Iya, kita benar, share benar, ke benar. story Nisekai? Tuh. Mau? Tentu saja boleh Oke, banget. Ini let's pasti go. kalian tunggu-tunggu banget nggak sih guys? Yaudah oke lah, langsung aja Kak dibacain Kak. Oke, pertanyaannya adalah pesan-kesan setelah UAS itu gimana sih? Oke, kita langsung ke question box yang pertama. Apa tuh Kak? Dari Umaya Aja 02. Kanji itu sangat menyenangkan sampai-sampai saya harus minum Panadol ekstra. Waduh, Panadol ekstra. Iklan. Sebenarnya siapa? Oh, itu. Waduh. Waduh, waduh. Aduh, kira-kira aduh siapa ini Maja? Dicari. Ya, berapa kurang lebih? Oh, kalau kita sih nggak Panadol ya.
Enggak sih, budrek sih. Iya budrek. Beda merek. Beda kan doang. Budrek dan sakit kepala tong budrek tak tong datang kapan saja budrek. Oke, iklan masuk. Oke. Berapa sponsor ya? Udah tiga brand ini. Iya, berarti ini calon-calon mau jadi podcast besar gitu kan. Oke, question box yang kedua dari Aisyah SP. Alhamdulillah dapat hikmahnya. Kira-kira apa tuh hikmahnya ya? Boleh? Jadi lebih cerah, mungkin tercerahkan pikirannya dengan kanji, bunpo dan sebagainya. Membuka masa depan. Iya. Pasti banyak hikmahnya sih. Bro. Iya, membuka pikiran, alam bawah sadar gitu kan. Membuat semakin semangat sih. Iya. Gila. Nggak tahu deh. Question box yang selanjutnya dari Piau. Siapa ya Piau gitu kan? Ini wassalamualaikum aja sih pasak pada orang. Aduh, iya, itu sepertinya yang ngisi sudah tidak ada harapan hidupnya. Iya, beliau mengisi dengan kayak gitu ya. It's okay, kita berusaha, do your best, do the best, we give the best we can. Wih, positive thinking aja ya teman-teman. Yes, betul. Okay. Selanjutnya dari Rikachu _, hashtag kita balas semester depan nih, gambar mas. Waduh, jadi kalau ulangan sebelumnya tuh bilangnya kita balas di UAS ya. Kita balas di UAS. Terus ganti semester kita balas di Semester depan. Entar UTS, kita balas di kita selanjutnya. Itu terus. Ya nggak apa-apa, asalkan jangan balas di UTBK aja. Kalau itu pindah kampus ya jadi. Waduh. Ya, tetap. Iya. Oke, kita ke question box yang selanjutnya dari 8800 underscore Zizi. Putra dan sakit ke Dan sakit kepala Dan sakit datang kapan Oke. saja ini tuh apa ya? budrek. Udah maklum lah ya. Sewajarnya anak-anak Hmm. menghadapi UAS tuh pasti kayak budrek dan sakit kepala ya. Tipsnya sih ntar bawa aja sediakan budrek di rumah. Iklan, ayo. Oke. Ini kayaknya kurang lebih sama kayak Humaya aja ya. Ini keluhannya sama gitu, mengalami sakit kepala. Yang masih siap. Iya. Question box yang terakhir. Iya. Ini agak darurat. Aduh. Karena oke, dari Abia underscore telat submit 5 jam coba. Kok bisa gitu? Kebalik ya enggak? Ikut bisa gitu. Turut berduka Iya, cita. berduka cita, tapi saya harap bisa lah, Iya, bisa lah ya. bagus, insya Allah, Iya. amin, amin. Oh ya, jangan lupa teman-teman, dari angkatan 2021 dari kelas ABC sudah membuat sebuah film dan Wow. nanti akan ditayangkan di YouTube Nisekai untuk kalian semua yang kepo ya kan, silakan kepoin Instagram story Nisekai dan juga YouTube Nisekai. Oke? Nah. Oke, question box-nya berbagai macam. Ada keluhan, ada juga motivasi dan juga ada yang sambat gitu kan. Ada yang apa sih curhat ya kan. Nah, kalau boleh tahu nih ya, podcast kita hari ini kan seru banget tuh. Kira-kira ada nggak sih backingannya gitu? Tentu saja. Oke, kita spill backingan kita hari ini. Siapa tuh? Jadi backingan kita kali ini tuh adalah Cakrapa. Cakap.com. Jadi gini guys, buat kalian yang mau belajar gratis gitu, 6 bulan tuh 1 semester nggak sih kak? Iya betul. Iya, 1 semester tuh gratis. Cara gratis dan caranya gimana? Caranya kalian isi aja link registrasi di bawah ini ya, langsung isi. Nanti kalian bisa dapat voucher gratis dari Nisekai. Oke, bersama Cakap. Yeay. Itu kuotanya terbatas guys, jadi langsung diisi aja ya. Cepet. Ayo buka cepet. Saya kunci saya. Untuk teman-teman yang belum pulang kampung maupun sekarang yang udah ada di rumah, semoga segala urusannya berjalan dengan lancar ya. Amin. Kembali ketemu di semester baru dengan harapan-harapan baru dan semoga nilainya memuaskan. Amin. Sesuai harapan dan kami ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Airlangga tahun 2023. Kalian pasti betah di sini, apalagi yang jurusan studi kejepangan karena senseinya tuh kayak Dani Sensei guys. Dan sensasi yang lain pastinya seru banget. Iya, ya pasti kan? seru. Oke, selamat menikmati liburan dan Otsukare sama Desta.